di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga penonton channel pesantren Ojolari berbahagia dan selalu Allah lindungi ya, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemarin Gus Nur dan Bambang Tri itu divonis ya oleh hakim 6 tahun penjara. Karena terbukti katanya bersalah menyebarkan berita bohong terhadap tuduhan ijazah palsu Jokowi. Saya sebenarnya nggak mau bicara politik selama bulan puasa, banyakkan ngaji, baca hadis gitu. Tapi untuk kasus ini saya merasa terganggu ya, karena ada bandingannya. Pertama, pemerintahan Pak Jokowi ini memang nilai-nilai itu jungkir balik ya, dibandingkan sama-sama era reformasi, dibandingkan zamannya Pak SBY atau yang tidak memenjarakan orang itu, dan dia justru mengadukan orang secara pribadi, orang yang menghina dia ke pengadilan ya, polisi apa ke pengadilan. Sementara zamannya Pak SBY, siapa itu, Habib Rizik, bukan Habib Rizik, Habibie maksud saya, itu tahanan politik dilepaskan semua ya, programnya itu. Terus pemilu dipercepat ya. Itulah puncak keemasan ya, masa pemerintahan era Indonesia itu puncak keemasannya mungkin di zaman Pak Habibie ya. Dan masa kegelapan di era reformasi ini tampaknya di era Pak Jokowi ya. Masa orang menyebarkan berita bohong itu 6 tahun penjara ya. Sementara orang bunuh 6 orang, mencabut nyawa dengan ditembak dengan 19 peluru, vonisnya itu vonis lepas ya. Bunuh orang 6, polisi itu loh dalam kasus kilometer 50 itu vonis divonis lepas ya, nggak dihukum. Vonis lepas tuh beda dengan vonis bebas kata orang-orang pintar itu. Vonis lepas itu perbuatan polisi yang bunuh 6 orang itu terbukti tindakan kejahatan, tindakan pidana, tapi dilepas, nggak bisa dihukum karena alasan hakim polisi itu membela diri terhadap 6 orang itu. Ya, membela diri padahal 6 orang itu sudah mati semua. Dan matinya itu ditembak dengan 19 peluru menurut visum
ad repertum ya dari pihak yang berwajib. Sebelumnya disiksa dulu karena ada bekas-bekasnya, itu kan ribut waktu itu. Jadi anehnya kan gitu ya. Ini pemerintahan apa sih sekarang ini? 6 orang mati, yang bunuh 6 orang itu, ya 6 orang itu kan nggak membunuh dirinya sendiri dengan 19 peluru itu kan dilepaskan dari laras pistol atau apalah dari polisi itu kan, yang 2 orang itu, Yusmin dan siapa itu, Ramdan atau siapa itu, yang satu mati sebelum diadili. Jadi orang bunuh 6 orang itu nggak dipenjara. Sementara orang menyebarkan kabar bohong tentang ijazah palsu Pak Jokowi itu divonis di penjara 6 tahun. Koruptor-koruptor malah banyak yang divonis di bawah 6 tahun padahal nyolong uang negara. Jadi memang ada ketidakadilan ya. Terus Novel Baswedan itu disiram air keras, masih sama polisi juga. Cacat permanen tuh matanya. Yang nyiram air keras setelah Novel Baswedan disiram air keras oleh setelah pulang dari sholat subuh itu, yang nyiram air keras itu polisinya dihukum 1 tahun penjara. Loh, ini gimana sih Indonesia ini? Ya, saya bukan ahli hukum, tapi kan kita bandingkan itu vonis-vonis itu. Jaksa Pinangki berapa tahun tuh? Udah bebas ya. Ya kan? Misalnya gitu. Terus yang bunuh 6 orang pengawalnya Habib Rizik itu, setelah dikejar-kejar itu, dan kemudian dibunuh di kilometer 50, dan TKP-nya, tempat kejadian perkaranya, terus dihilangkan oleh polisi. Itu CCTV-nya juga sepanjang jalan itu hilang, nggak berfungsi, nggak ada. Jadi kita nggak bisa marah lagi, betul itu. Udah betul-betul kita pasrah kepada Allah. Ya ada ikhtiar untuk banding, tapi kekuasaan yang sekarang ini tampaknya akan dikenang ya oleh sejarah, atau pemerintahan yang sekarang akan dikenang oleh sejarah sebagai zaman ya kegelapan ya dalam sejarah politik Indonesia modern. Ya moga-moga kita doakan supaya Gus Nur dan Bambang Tri itu sabar ya dalam ujian ini, dalam ujian yang tidak mudah ya, juga buat keluarganya kita doakan. Dan tentu orang-orang yang berbuat zalim ya, kita doakan supaya Allah balas ya kezaliman itu. Orang yang menurut Rasulullah dalam perspektif Islam, orang yang dizalimi itu kalau dia berdoa itu diijabah ya, tanpa hijab, tanpa penghalang, itu langsung diijabah. Kita harapkan Gus Nur dan Bambang Tri itu berdoa ya, karena doa-doa orang yang terzolimi itu akan dikabul, diijabah, langsung kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.